Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Revina Febrianti dengan NIM 2021-12074, Ifatur Rohmah dengan NIM 2021-12075, Marshalina Shirley Angelina dengan NIM 2021-12076, Risma Arninda dengan NIM 2021-12077, Novida Anissa Mailani dengan NIM 2021-12078, Selvi Mayangsari dengan NIM 2021-12080 akan mempresentasikan materi pengantar ilmu ekonomi yang berjudul Pasar Persaingan Sempurna. Sebelumnya, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Iza Ashifa, SE, MSc. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan materi ini. Materi yang pertama adalah ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna dapat didefinisikan sebagai struktur pasar atau industri di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, dan setiap penjual ataupun pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar. Pasar persaingan sempurna memiliki 5 ciri-ciri. Yang pertama adalah perusahaan adalah pengambil harga. Ini berarti sesuatu perusahaan tidak mempunyai kekuasaan untuk menentukan harga. Yang berhak untuk menentukan harga adalah produsen dan pembeli, dan seorang produsen hanya menerima saja harga yang sudah ditentukan tersebut. Yang kedua adalah setiap perusahaan mudah keluar atau masuk. Sebagai contoh, perusahaan mengalami kerugian. Nah, perusahaan tersebut ini ingin meninggalkan industri tersebut. Langkah ini dapat dengan mudah dilakukan, begitupun sebaliknya. Yang ketiga adalah menghasilkan barang serupa. Barang yang dihasilkan berbagai perusahaan tidak mudah untuk dibeda-bedakan. Barang yang dihasilkan sangat sama. Tidak terdapat perbedaan yang nyata di antara barang yang dihasilkan suatu perusahaan dengan produksi perusahaan lainnya. Barang seperti ini dinamakan dengan istilah barang identical atau homogeneous. Yang keempat adalah terdapat banyak perusahaan di pasar. Sifat ini meliputi 2 aspek, yaitu jumlah perusahaan sangat banyak dan masing-masing perusahaan adalah relatif kecil kalau dibandingkan dengan keseluruhan jumlah perusahaan di dalam pasar. Yang kelima adalah pembeli mempunyai pengetahuan sempurna mengenai pasar. Misal, pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna mengenai keadaan di pasar, yaitu mereka mengetahui tingkat harga yang berlaku dan perubahan-perubahan ke atas harga tersebut. Akibatnya, para produsen tidak dapat menjual barangnya dengan harga yang lebih tinggi dari yang berlaku di pasar. Permintaan dan hasil jualan. Dalam menganalisis usaha sesuatu perusahaan untuk memaksimumkan keuntungan, ada 2 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan. Yang kedua adalah hasil penjualan dari barang yang dihasilkan perusahaan tersebut. Permintaan pasar dan perusahaan. Pada gambar 11.1i ditunjukkan bahwa permintaan yang dihadapi oleh suatu perusahaan dalam industri tersebut. Kurva permintaan DD adalah berbentuk suatu garis yang sejajar dengan sumbu datar, dan tingkat harga yang dicapai adalah 3000. Kurva DD bersifat elastis sempurna karena ada 2 alasan. Yang pertama, hasil produksi perusahaan tersebut yaitu sama dengan produksi perusahaan-perusahaan lain dalam industri itu. Dengan demikian, apabila perusahaan tersebut menaikkan harga hasil produksinya, tidak satupun dari hasil produksinya akan terjual. Para konsumen akan membeli dari perusahaan lain. Alasan yang kedua, yaitu
Sebagian kecil saja dari yang diperjualbelikan di pasar, perusahaan tersebut dapat menjual seluruh produksinya pada harga 3.000. Suhu datar dari gambar 11.1i menunjukkan bahwa produksi perusahaan itu adalah jauh lebih kecil dari jumlah barang yang diperjualbelikan di pasar. Karena perusahaan itu dapat menjual semua hasil produksinya, tidak ada alasan kepada perusahaan untuk menurunkan harga penjualan barangnya. Pada gambar 11.1ii menunjukkan permintaan dan penawaran ke atas barang yang dihasilkan perusahaan-perusahaan dalam suatu pasar persaingan sempurna. Dapat dilihat bahwa harga pasar yang tercapai adalah 3.000 dan jumlah barang yang diperjualbelikan adalah 200.000. Hasil penjualan rata-rata, marginal, dan total. Yang pertama, hasil penjualan rata-rata atau average revenue atau AR, yaitu pendapatan per unit barang yang diperoleh dari menjual sejumlah barang tertentu. Yang kedua adalah hasil penjualan marginal atau marginal revenue atau MR, yaitu tambahan hasil penjualan yang diperoleh perusahaan dari menjual satu unit lagi barang yang diproduksi. Yang ketiga adalah hasil penjualan total atau total revenue atau MR, yaitu seluruh jumlah pendapatan yang diterima perusahaan dari menjual barang yang diproduksi. Pemaksimuman keuntungan jangka pendek. Ada dua cara untuk memaksimumkan keuntungan oleh suatu perusahaan. Yang pertama adalah dengan membandingkan hasil penjualan total dengan biaya total. Dengan cara ini, keuntungan ditentukan dengan menghitung dan membandingkan hasil penjualan total dengan biaya total. Keuntungan akan mencapai maksimum apabila perbedaan antara hasil penjualan total yang diperoleh dengan biaya total yang dikeluarkan adalah maksimum. Maka dengan cara ini, keuntungan yang maksimum akan dicapai apabila perbedaan nilai antara hasil penjualan total dengan biaya total adalah yang paling maksimum. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan bantuan kurva atau data biaya rata-rata dan biaya marginal. Pemaksimuman keuntungan dicapai pada tingkat produksi, di mana hasil penjualan marginal atau MR sama dengan biaya marginal atau MC, atau MR sama dengan MC. Jumlah produksi dan biaya produksi. Jumlah produksi dan biaya produksi menunjukkan sifat hubungan di antara tingkat produksi dengan berbagai konsep biaya produksi, biaya total, biaya rata-rata, dan biaya marginal. Pada tabel 11.1, dalam kolom 1, menunjukkan berbagai jumlah produksi yang dapat dicapai. Kolom 2 menggambarkan biaya tetap total, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membeli input tetap yang digunakan dalam proses produksi. Pada kolom 3 menunjukkan biaya berubah total, yaitu semua biaya yang dibelanjakan untuk membeli input berubah atau tenaga kerja. Dengan menjumlahkan kolom 2 atau biaya tetap total dengan biaya berubah total dalam kolom 3 diperoleh biaya total yang seperti ditunjukkan dalam kolom 4. Pada kolom 5 yaitu biaya marginal. Kolom 6 menunjukkan biaya tetap rata-rata, yaitu biaya tetap dibagi dengan jumlah produksi. Kolom 7 menunjukkan biaya berubah rata-rata, yaitu biaya berubah total dibagi dengan jumlah produksi. Pada kolom 8 menunjukkan biaya total rata-rata. Biaya ini menggambarkan biaya per unit untuk menghasilkan suatu barang. Jumlah produksi dan hasil penjualan. Hubungan di antara jumlah produksi dengan hasil penjualan total, hasil penjualan rata-rata, dan hasil penjualan marginal ditunjukkan dalam tabel 11.2. Pada kolom 1 yaitu menggambarkan jumlah produksi yang dapat dicapai. Kolom 2 menunjukkan tingkat harga barang yang diproduksi. Kolom 3 menunjukkan hasil penjualan total yang akan diterima produsen pada berbagai tingkat produksi.
Untuk menghitung jumlah hasil penjualan total, kita harus mengalihkan tingkat harga dengan jumlah produksi yang dirumuskan dengan TR sama dengan P kali Q, di mana TR yaitu jumlah hasil penjualan, P tingkat harga, dan Q jumlah produksi. Kolom 4 menunjukkan hasil penjualan rata-rata. Kolom 5 menunjukkan hasil penjualan marginal. Untuk menghitung jumlah hasil penjualan total, kita harus mengalihkan tingkat harga dengan jumlah produksi yang dirumuskan dengan TR sama dengan P kali Q, di mana TR yaitu jumlah hasil penjualan, P tingkat harga, dan Q jumlah produksi. Kolom 4 menunjukkan hasil penjualan rata-rata. Kolom 5 menunjukkan hasil penjualan marginal. Menentukan keuntungan maksimum. Ada dua cara untuk menentukan tingkat produksi yang memaksimumkan untung tersebut. Yang pertama, dengan menggunakan pendekatan hasil penjualan total, biaya total, dan keuntungan. Cara ini merupakan cara yang paling mudah untuk menentukan tingkat produksi yang akan memaksimumkan keuntungan. Untuk menentukan keadaan tersebut, yang perlu dilakukan adalah membandingkan hasil penjualan total dan biaya total pada setiap tingkat produksi dan menentukan tingkat produksi di mana hasil penjualan total melebihi biaya total pada jumlah yang paling maksimum. Kolom 1 yaitu tingkat produksi. Kolom 2 menunjukkan harga penghasilan. Kolom 3 menunjukkan biaya produksi dan kolom 4 menunjukkan keuntungan. Untuk menghitung keuntungan, yaitu dengan mengurangi hasil penjualan total dengan biaya produksi total. Yang kedua adalah dengan hasil penjualan marginal, biaya marginal, dan keuntungan. Untuk memahami pendekatan hasil penjualan marginal, biaya marginal dengan lebih baik, perhatikan tabel 11.4 yang membandingkan hasil penjualan marginal dengan biaya marginal. Data dalam tabel tersebut pada kolom 1 menunjukkan jumlah produksi, pada kolom 2 menunjukkan tambahan hasil penjualan, kolom 3 menunjukkan tambahan biaya, kolom 4 menunjukkan tambahan untung yang dirumuskan dengan tambahan penjualan total dikurangi tambahan biaya. Kolom 5 menunjukkan jumlah keuntungan. Grafik pemaksimuman keuntungan jangka pendek. Ada dua cara untuk menggambarkan grafik pemaksimuman keuntungan jangka pendek. Yang pertama adalah dengan grafik yang menggambarkan biaya total dan hasil penjualan total. Pemaksimuman keuntungan terjadi dalam pendekatan biaya total hasil penjualan total apabila perpotongan di antara kurva TC dan kurva TR yang dinamakan dengan titik impas atau break-even point yang menggambarkan biaya total yang dikeluarkan perusahaan adalah sama dengan hasil penjualan total yang diterimanya. Yang kedua adalah dengan pendekatan biaya marginal hasil penjualan marginal. Walaupun dimisalkan setiap perusahaan akan berusaha untuk memaksimumkan keuntungan, tidaklah berarti bahwa setiap perusahaan akan selalu mendapat untung dalam kegiatannya. Dalam jangka pendek, terdapat 4 kemungkinan dalam corak keuntungan atau kerugian perusahaan atau keadaan keseimbangan perusahaan, yaitu yang pertama keuntungan melebihi normal, yang kedua keuntungan normal. Pada gambar 11.6 menunjukkan bahwa keadaan kegiatan perusahaan memperoleh untung lebih normal dan keuntungan normal. Perusahaan akan mendapatkan untung luar biasa atau lebih normal apabila harga lebih tinggi dari biaya rata-rata yang paling minimum. Jadi, apabila harga adalah P0, perusahaan akan mendapatkan keuntungan luar biasa. Keuntungan ini dicapai pada waktu jumlah produksi adalah Q0 dan besarnya keuntungan luar biasa tersebut adalah AEP 0B. Keuntungan seperti ini hanya akan berlaku dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, adanya keuntungan tersebut akan menarik kemasukan perusahaan-perusahaan baru. Maka, penawaran barang akan bertambah dan ini mengakibatkan penurunan harga.
sehingga akhirnya keuntungan luar biasa tersebut tidak wujud lagi. Nah, gambar 11.6i ini juga menunjukkan keadaan di mana perusahaan mendapat keuntungan biasa atau normal. Perusahaan dikatakan memperoleh untung normal apabila harga adalah P1. Pada harga ini, MC dipotong oleh MR1 pada titik E1 dan titik E1 tersebut adalah titik singgung garis. D1 sama dengan AR1 sama dengan MR1 dengan kurva AC. Karena AC sama dengan AR1, maka biaya total rata-rata sama dengan hasil penjualan rata-rata. Yang ketiga adalah kerugian, tetapi dapat membayar sebagian biaya tetap. Pada gambar 11.6ii menunjukkan keadaan di mana perusahaan mengalami kerugian tetapi masih dapat beroperasi, yaitu harga adalah lebih rendah dari biaya total rata-rata, tetapi lebih tinggi dari biaya berubah rata-rata. Dalam keadaan kerugian yang seperti ini, perusahaan akan meneruskan usahanya, karena kalau tidak ia akan mengalami kerugian yang lebih besar lagi, yaitu sebanyak biaya tetap yang dikeluarkannya. Dalam meneruskan kegiatannya, perusahaan akan menghasilkan produksi sampai kepada tingkat di mana MC sama dengan MR. Karena tingkat ini akan meminimumkan kerugian yang akan dideritanya. Dalam gambar 11.6ii, kesamaan di antara MC dan MR dicapai di titik E. Dengan demikian, produksi yang harus dicapai perusahaan supaya kerugiannya minimum adalah Q. Biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan adalah sebanyak OQIAB dan hasil penjualannya adalah sebanyak OQIEP. Ini berarti kerugian minimum yang ditanggung perusahaan adalah PEAB. Yang keempat adalah perusahaan menutup usahanya. Gambar 11.6i3 atau III menunjukkan keadaan yang menyebabkan perusahaan akan menutup usahanya. Keadaan tersebut berlaku apabila hasil penjualan hanyalah sebesar atau kurang dari biaya berubah. Dalam grafik ini ditunjukkan oleh keadaan di mana garis D sama dengan AR sama dengan MR menyinggung kurva AVC dan garis D1 sama dengan AR1 sama dengan MR1 berada di bawah AVC. Sekiranya perusahaan menghadapi keadaan seperti ini, tidak ada gunanya bagi perusahaan untuk meneruskan kegiatan memproduksi. Biaya marginal dan kurva penawaran. Kurva penawaran adalah suatu kurva yang menunjukkan perkaitan di antara harga sesuatu barang tertentu dan jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Dalam bagian ini akan diterangkan bahwa semenjak memotong kurva AVC, kurva biaya marginal MC dari suatu perusahaan dalam pasar persaingan sempurna merupakan kurva penawaran dari perusahaan tersebut. Kurva MC perusahaan mempunyai sifat yang sama dengan kurva penawaran, yaitu menggambarkan bagaimana perubahan harga akan mempengaruhi produksi atau barang yang ditawarkan perusahaan tersebut. Untuk melihat buktinya, perhatikan gambar kurva penawaran perusahaan. Pada gambar 1, ditunjukkan keseimbangan suatu perusahaan pada berbagai tingkat harga. Permulaannya dimisalkan tingkat harga di pasar adalah P1. Harga ini, titik minimum AVC adalah sama dengan harga. Maka perusahaan dalam keadaan menutup perusahaan. Tetapi perusahaan tidak ingin menutup perusahaan dan akan terus memproduksi. Untuk meminimumkan kerugiannya, perusahaan akan memproduksi pada keadaan di mana MC sama dengan MR. Keadaan itu tercapai pada titik E1. Maka pada harga P1, perusahaan akan menghasilkan barang sebanyak P1. Sekiranya harga menjadi P2, perusahaan akan menyesuaikan tingkat produksinya. Pada harga P2, ini akan tercapai pada titik E2.
maka pada harga P2 perusahaan akan memproduksi sebanyak P2. Dan pada harga P3 dan P4 perusahaan sudah memperoleh keuntungan luar biasa. Oleh karena itu, pada harga P3 keadaan di mana MC sama dengan MR dicapai pada titik E3 dan pada harga P4 dicapai pada E4. Maka untuk memaksimumkan keuntungan, pada harga P3 perusahaan akan memproduksi sebanyak P3 dan pada harga P4 perusahaan akan memproduksi sebanyak P4. Pada gambar kedua, ditunjukkan kembali titik-titik keseimbangan yang terdapat pada gambar ke-1. Titik A menggambarkan keadaan yang ditunjukkan oleh E1, yaitu pada harga P1. Perusahaan akan memproduksi dan menjual barang sebanyak P1. Titik-titik B, C, dan D berturut-turut menunjukkan keadaan yang digambarkan oleh E2, E3, dan E4. Maka kurva SS, yaitu kurva yang digambarkan melalui titik A, B, C, dan D adalah kurva penawaran dari perusahaan tersebut karena menggambarkan perkaitan di antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diproduksi dan ditawarkan oleh perusahaan di pasar. Kurva penawaran industri. Kurva penawaran dari suatu industri dalam pasar persaingan sempurna meliputi seluruh jumlah penawaran dari semua perusahaan yang ada dalam industri. Bagaimana kurva penawaran suatu industri diperoleh dan diwujudkan? Perhatikan gambar tersebut. Dimisalkan, suatu industri dalam pasar persaingan sempurna meliputi 3 buah perusahaan, perusahaan A, perusahaan B, dan perusahaan C. Kurva penawaran masing-masing perusahaan yang terbentuk berdasarkan biaya marginal perusahaan digambarkan oleh kurva SA, SB, dan SC. Dalam gambar 1-3 berdasarkan pada kurva-kurva, gambar 4 dibentuk kurva penawaran dari industri tersebut. Pada harga P1 hanya perusahaan C yang akan memproduksi dan menawarkan barang, yaitu sebanyak 14 unit. Titik K menggambarkan keadaan ini. Pada harga P2, perusahaan A dan C akan menawarkan barang di pasar sebanyak 33 unit. 15 unit diproduksi oleh perusahaan A dan 18 unit diproduksi oleh perusahaan C. Keadaan ini ditunjukkan oleh titik L. Pada harga P3 dan P4, ketiga perusahaan akan menawarkan barangnya ke pasar. Jumlah penawaran harga P3 adalah 61 unit. Dari 23 ditambah 14 tambah 24 digambarkan oleh titik M. Sedangkan jumlah penawaran harga P4 adalah 90 unit. Dari 38 plus 18 plus 34 yang digambarkan oleh titik N. Dengan menghubungkan titik K, L, M, dan N, terbentuk kurva SS yang menunjukkan penawaran industri atau penawaran barang yang berlaku di pasar persaingan sempurna. Perubahan yang diakibatkan oleh kemerosotan permintaan. Di sini akan diperlihatkan keadaan yang sebaliknya dari penjelasan tadi, yaitu penyesuaian yang berlaku dalam perusahaan dan industri apabila terjadi pengurangan permintaan. Pada gambar 1 menunjukkan bahwa dengan pemisalan, perusahaan akan hanya mendapat untung normal. Pemisalan yang digunakan dalam penjelasan sebelumnya juga akan digunakan di sini, yaitu permintaan adalah D0, penawaran S0. Dengan demikian, harga adalah P0 dan jumlah barang yang diperjualbelikan 40.000 unit.
Juga dimisalkan dalam industri terdapat 1000 perusahaan, maka setiap perusahaan menghasilkan 40 unit. Misalkan sekarang permintaan dalam pasar turun dari D0 menjadi D1. Perubahan ini menyebabkan harga turun dari P0 menjadi P1, yang selanjutnya menyebabkan jumlah barang yang diperjualbelikan turun dari 40.000 unit menjadi 34.000 unit. Dengan demikian, setiap perusahaan memproduksi sebanyak 34 unit. Harga yang baru P1 adalah lebih rendah dari biaya rata-rata yang paling minimum. Oleh karenanya, setiap perusahaan mengalami kerugian. Sebagai reaksi keadaan ini, sebagian perusahaan menghentikan kegiatannya. Jumlah barang yang ditawarkan semakin lama semakin berkurang, dan sedikit demi sedikit harganya mengalami kenaikan kembali. Dan pada akhirnya penawaran adalah seperti yang ditunjukkan oleh kurva S1. Penawaran yang seperti itu menyebabkan harga kembali menjadi P0. Sekarang jumlah barang yang diperjualbelikan di pasar hanya sebanyak 28 unit, sedangkan setiap perusahaan telah kembali menghasilkan sebanyak 40 unit. Dengan demikian, jumlah perusahaan telah berkurang, yaitu dari yang mulanya berjumlah 1000 sekarang hanya terdapat sebanyak 700 perusahaan dari 28.000 dibagi 40. Keuntungan jangka panjang. Dalam jangka panjang, perusahaan-perusahaan dalam persaingan sempurna cenderung untuk memperoleh keuntungan normal saja. Keuntungan normal adalah suatu keadaan dalam operasi perusahaan di mana seluruh hasil penjualan yang diperolehnya adalah sama dengan seluruh biaya yang dibelanjakan, termasuk jumlah biaya tetap dan biaya tersembunyi. Kurva penawaran industri dalam jangka panjang. Berdasarkan sifat perubahan biaya produksi dalam jangka panjang, kurva penawaran industri dalam pasar persaingan sempurna dapat dibedakan pada 3 bentuk yang dipengaruhi biaya produksi yang bersifat biaya jangka panjang yang tidak berubah, biaya jangka panjang yang semakin meningkat, dan biaya jangka panjang yang semakin menurun. Industri biaya menurun. Berlakunya penurunan biaya produksi dalam suatu industri pada umumnya ditimbulkan oleh gambar 1, yaitu kemajuan teknologi dalam industri tersebut, dan gambar 2, perbaikan industri lain, misalkan industri A, yang menghasilkan bahan mentah pada industri tersebut. Industri lain, karena menghadapi permintaan yang bertambah banyak, dapat menikmati skala ekonomi dan memungkinkan menjual barangnya dengan harga yang lebih murah. Maka industri yang pertama yang menggunakan bahan mentah industri lain atau industri A akan dapat menurunkan biaya produksinya di dalam jangka panjang. Penurunan biaya produksi dalam jangka panjang ini seperti ditunjukkan oleh gambar dicerminkan oleh perubahan biaya rata-rata dan marginal seperti yang ditunjukkan oleh AC0 dan MC0 menjadi AC1 dan MC1, dan akhirnya menjadi AC2 dan MC2. Misalkan bahwa pengurangan biaya disebabkan oleh bahan mentah yang lebih murah harganya. Pada permulaannya, permintaan yang wujud dalam industri adalah D0 dan biaya produksi perusahaan adalah seperti yang ditunjukkan oleh kurva AC0. Maka harga pasar akan mencapai P0 dan titik E0 adalah keseimbangan dalam industri. Misalkan lagi perusahaan kemudian bertambah, yaitu menjadi D1. Industri harus memproduksi lebih banyak, maka permintaan mereka ke atas bahan mentah bertambah. Karena industri penghasil bahan mentah mengalami skala ekonomi, ia dapat menjual bahan mentahnya dengan harga yang lebih murah.
Sebagai akibatnya, setiap perusahaan mengalami penurunan biaya, yaitu menjadi AC1. Dalam keadaan seperti ini, harga cenderung untuk mencapai P1 dan keseimbangan industri yang baru adalah pada E1. Dengan cara yang sama dapat diterangkan efek yang berlaku bahwa apabila permintaan naik menjadi D2, maka akhirnya harga akan mencapai pada P2 dan keseimbangan yang baru adalah E2. Garis SS adalah garis yang melalui E0, E1, dan E2, merupakan kurva penawaran jangka panjang dalam industri yang mengalami penurunan biaya. Industri biaya meningkat. Pada umumnya, di dalam jangka panjang perusahaan akan mengalami kenaikan biaya produksi. Hal ini terutama disebabkan oleh harga-harga faktor produksi yang semakin bertambah tinggi. Bagaimana kenaikan biaya produksi akan mempengaruhi kurva penawaran jangka panjang dalam industri? Pada gambar 1 menunjukkan perubahan biaya dalam industri, dan pada gambar 2 menunjukkan bentuk kurva penawaran jangka panjang. Misalkan, pada mulanya permintaan adalah D0 dan harga pasar adalah P0, maka keseimbangan adalah E0. Jumlah barang yang diperjualbelikan adalah 30 unit. Kurva biaya rata-rata dan marginal adalah CAC0 dan MC0. Dan setiap perusahaan menghasilkan 50 unit, berarti jumlah perusahaan adalah 600 perusahaan. Selanjutnya, permintaan bertambah menjadi D1. Perusahaan akan menambah faktor-faktor produksi yang digunakan dan menyebabkan kenaikan harga faktor produksi dan biaya produksi. Pada keseimbangan berikutnya, biaya rata-rata dan marginal mencapai AC1 dan MC1, maka harga cenderung untuk mencapai P1. Dengan demikian, E1 adalah keseimbangan dalam industri dan jumlah barang yang diperjualbelikan adalah 42.000 unit. Masing-masing perusahaan akan menghasilkan sebanyak 60 unit. Sekarang jumlah perusahaan dalam industri adalah 700 perusahaan. Kita misalkan lebih lanjut bahwa permintaan akan bertambah lagi dan menyebabkan perusahaan-perusahaan menambah penggunaan faktor produksi. Perubahan ini mempertinggi harga faktor produksi, sehingga biaya rata-rata dan marginal menjadi seperti yang ditunjukkan oleh AC2 dan MC2. Maka harga cenderung untuk mencapai P2. Dalam keadaan seperti ini, keseimbangan dalam pasar akan dicapai pada E2 dan jumlah barang yang diperjualbelikan adalah 60.000 unit. Karena setiap perusahaan menghasilkan 80 unit, maka jumlah perusahaan dalam industri sekarang adalah 750 perusahaan. Dengan menarik garis yang melalui E0, E1, dan E2 akan diperoleh kurva penawaran jangka panjang dalam industri, yaitu kurva SS. Kurva itu naik dari kiri bawah ke kanan atas, dan ini menggambarkan bahwa dalam jangka panjang semakin banyak jumlah barang yang dihasilkan, semakin tinggi biaya produksi per unit. Industri biaya menurun. Berlakunya penurunan biaya produksi dalam suatu industri pada umumnya ditimbulkan oleh gambar 1, yaitu kemajuan teknologi dalam industri tersebut, dan gambar 2, perbaikan industri lain, misalkan industri A, yang menghasilkan bahan mentah pada industri tersebut. Industri lain, karena menghadapi permintaan yang bertambah banyak, dapat menikmati skala ekonomi dan memungkinkan menjual barangnya dengan harga yang lebih murah. Maka industri yang pertama yang menggunakan bahan mentah industri lain atau industri A akan dapat menurunkan biaya produksinya di dalam jangka panjang. Penurunan biaya produksi dalam jangka panjang ini seperti ditunjukkan oleh gambar, dicerminkan oleh perubahan biaya rata-rata dan marginal seperti yang ditunjukkan oleh AC0 dan MC0 menjadi AC1 dan MC1.
dan akhirnya menjadi AC2 dan MC2. Misalkan bahwa pengurangan biaya disebabkan oleh bahan mentah yang lebih murah harganya. Pada permulaannya, permintaan yang wujud dalam industri adalah di nol, dan biaya produksi perusahaan adalah seperti yang ditunjukkan oleh kurva AC0. Maka harga pasar akan mencapai P0 dan titik E0 adalah keseimbangan dalam industri. Misalkan lagi perusahaan kemudian bertambah, yaitu menjadi T1. Industri harus memproduksi lebih banyak, maka permintaan mereka ke atas bahan mentah bertambah. Karena industri penghasil bahan mentah mengalami skala ekonomi, ia dapat menjual bahan mentahnya dengan harga yang lebih murah. Sebagai akibatnya, setiap perusahaan mengalami penurunan biaya, yaitu menjadi AC1. Dalam keadaan seperti ini, harga cenderung untuk mencapai P1 dan keseimbang industri yang baru adalah pada E1. Dengan cara yang sama dapat diterangkan efek yang berlaku bahwa apabila permintaan naik menjadi D2, maka akhirnya harga akan mencapai pada P2 dan keseimbangan yang baru adalah E2. Garis SS adalah garis yang melalui E0, E1, dan E2, merupakan kurva penawaran jangka panjang dalam industri yang mengalami penurunan biaya. Kelebihan dan kelemahan persaingan sempurna. Kelebihannya, pertama, mampu mendorong efisiensi dalam produksi. Di sini saya akan menjelaskan dua konsep efisiensi. Yang pertama, efisiensi produktif. Efisiensi produktif adalah kegiatan firma menghasilkan suatu barang yang operasinya mencapai suatu tingkat produksi, di mana biaya rata-ratanya adalah yang paling minimum. Untuk mencapai efisiensi produktif, harus dipenuhi dua syarat. Pertama, untuk setiap tingkat produksi, biaya yang dikeluarkan adalah yang paling minimum. Untuk menghasilkan suatu tingkat produksi, berbagai corak gabungan faktor-faktor produksi yang dapat digunakan. Gabungan yang paling efisien adalah gabungan yang mengeluarkan biaya yang paling sedikit. Syarat yang kedua, yaitu industri secara keseluruhan harus memproduksi barang pada biaya rata-rata yang paling rendah, yaitu pada waktu kurva AC mencapai titik paling rendah. Apabila suatu industri mencapai keadaan tersebut, maka tingkat produksinya dikatakan mencapai tingkat efisiensi produktif yang optimal. Yang kedua, yaitu efisiensi alokatif. Efisiensi alokatif adalah kegiatan firma menghasilkan suatu barang yang operasinya mencapai suatu tingkat produksi di mana tingkat harga sama dengan biaya marginal. Untuk melihat apakah efisiensi alokatif dicapai atau tidak, perlulah dilihat apakah alokasi sumber-sumber daya ke berbagai kegiatan ekonomi atau produksi telah mencapai tingkat yang maksimum atau belum. Alokasi sumber-sumber daya mencapai efisiensi yang maksimum apabila dipenuhi syarat berikut. Harga setiap barang sama dengan biaya marginal untuk memproduksi barang tersebut. Berarti untuk setiap kegiatan ekonomi, produksi harus terus dilakukan sehingga tercapai keadaan di mana harga sama dengan biaya marginal. Dengan cara ini, produksi berbagai macam barang dalam perekonomian akan memaksimumkan kesejahteraan masyarakat. Dalam jangka panjang, perusahaan pada persaingan sempurna akan mendapatkan untung normal, dan untung normal dicapai apabila biaya produksi adalah yang paling minimum. Dengan demikian, sesuai dengan arti efisiensi produktif, yaitu dalam jangka panjang efisiensi produktif selalu dicapai oleh perusahaan dalam persaingan sempurna. Dan dalam persaingan sempurna, harga sama dengan harga penjualan marginal. Di dalam memaksimumkan keuntungan, syaratnya adalah hasil penjualan marginal sama dengan biaya marginal. Dengan demikian, di dalam jangka panjang keadaan ini berlaku harga sama dengan hasil penjualan marginal sama dengan biaya marginal. Kesamaan ini membuktikan bahwa pasar persaingan sempurna juga mencapai efisiensi alokatif. Dari kenyataan tersebut,
Di dalam pasar persaingan sempurna, maka dapatlah kesimpulan bahwa penggunaan sumber-sumber daya adalah sangat efisiensi dalam pasar persaingan sempurna. Kelebihan yang kedua adalah tidak memerlukan iklan. Kelebihan yang ketiga adalah pembeli dan penjual bebas bertindak dan memilih. Di dalam pasar yang bebas, tidak seorang pun mempunyai kekuasaan dalam menentukan harga, jumlah produksi, dan jenis-jenis barang yang diproduksi. Begitu pula dalam menentukan bagaimana faktor-faktor produksi digunakan dalam masyarakat. Efisiensi lah yang menjadi faktor menentukan pengalokasian. Tidak seorang pun mempunyai kekuasaan untuk menentukan corak pengalokasiannya. Dengan adanya kebebasan untuk memproduksi berbagai jenis barang, maka masyarakat dapat mempunyai pilihan yang lebih banyak terhadap barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhannya. Dan masyarakat mempunyai kebebasan yang penuh atas corak pilihan yang akan dibuatnya dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang mereka miliki. Kelemahan persaingan sempurna. 1. Persaingan sempurna tidak mendorong inovasi. 2. Persaingan sempurna ada kalanya menimbulkan biaya sosial. Di dalam menilai efisiensi perusahaan, yang diperhatikan adalah cara perusahaan ini menentukan sumber-sumber daya. Ditinjau dari sudut pandang perusahaan, penggunaannya mungkin sangat efisien, akan tetapi ditinjau dari sudut kepentingan masyarakat ada kalanya merugikan. Sebagai contoh, kegiatan yang efisien tersebut mungkin menimbulkan pengotoran lingkungan yang serius, maka biaya sosial dari kegiatan tersebut sangat tinggi atau masyarakat menderita kerugian. Yang ketiga, membatasi pilihan konsumen. Karena barang yang dihasilkan perusahaan-perusahaan adalah 100% sama, konsumen mempunyai pilihan yang terbatas untuk menentukan barang yang akan dikonsumsinya. Yang keempat, biaya produksi dalam persaingan sempurna mungkin lebih tinggi. Yang kelima, distribusi pendapatan tidak selalu merata. Suatu corak distribusi pendapatan tertentu menimbulkan suatu pola permintaan tertentu dalam masyarakat. Distribusi pendapatan tidak merata, maka penggunaan sumber-sumber daya yang dialokasikan secara efisien akan lebih banyak digunakan untuk kepentingan golongan kaya. Sebagai contoh, dalam masyarakat diperlukan banyak rumah murah. Tetapi kalau mekanisme pasar menunjukkan bahwa rumah mewah mudah dijual, maka para pengusaha akan menghasilkan rumah mewah. Dengan memperhatikan keadaan permintaan dalam pasar, maka efisiensi dalam penggunaan sumber-sumber daya mencapai maksimum, tetapi ia tidak memaksimumkan kepentingan seluruh masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 12 yaitu monopoli. Monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan saja dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak menjadi barang pengganti yang sangat dekat. Beberapa aspek khusus pasar monopoli. 1. Ciri pasar monopoli yaitu hanya ada produsen yang menguasai perusahaan. 2. Tidak ada barang substitusi atau pengganti yang mirip. 3. Produsen memiliki kekuatan penentukan harga. 4. Tidak ada penguasa lain yang memasuki pasar tersebut karena ada hambatan beberapa keunggulan perusahaan. Yang kedua aspek yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi menimbulkan monopoli. 1. Perusahaan monopoli mempunyai suatu sumber daya tertentu yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan. 2. Perusahaan monopoli pada umumnya dapat meningkatkan skala ekonomi hingga ke tingkat produksi yang sangat tinggi. Yang ketiga, monopoli dan berkembang melalui undang-undang dalam memerintahkan hak monopoli kepada perusahaan tersebut. Pemaksimuman keuntungan dalam monopoli. 1. Pendekatan hasil penjualan total atau biaya total dengan tabel berikut, yaitu biaya total adalah 4.000.000 berdasarkan permisalan ini, maka apabila perusahaan tidak beroperasi yang berarti jumlah produksi adalah 0, biaya total adalah 4.000. Yang kedua, sehingga produksi 4 unit tugu lebih yang semakin berkurang dalam berlaku, berarti biaya marginal semakin rendah apabila produksi ditambah. Keadaan ini digambarkan oleh kenaikan total yang semakin sedikit dengan tabel 12.2.
Yang ketiga, sesuai produksi mencapai 4 unit. Hukum hasil yang lebih semakin berkurang berlaku sehingga akibat biaya marginal meningkat, dan ini dapat dilihat dari pertambahan biaya total yang semakin meningkat pada setiap penambahan 1 unit. Yang kedua adalah pendekatan hasil penjualan marginal atau biaya marginal dengan tabel 12.3, yaitu perusahaan adalah 4.000 dan ini meliputi biaya tetap yang mempengaruhi keuntungan. Oleh sebab itu, dalam kolom 3 terdapat dihitung sebagai biaya marginal. Berdasarkan data dalam kolom 4 dan 5 ditentukan jumlah keuntungan pada berbagai tingkat produksi. Data dalam kolom 3 jelas menunjukkan bahwa keuntungan maksimum tercapai pada tingkat produksi 3 dan 4 unit. Namun demikian, dalam analisis dikatakan perusahaan itu akan memproduksi 4 unit untuk maksimumkan keuntungan karena pada tingkat produksi tersebut MC sama dengan MR, yaitu masing-masing bernilai 6.000. Adakah monopoli keuntungan berlebihan? Diterangkan dalam jangka pendek ada 4 kemungkinan dari keadaan yang dihadapi oleh suatu perusahaan dalam fase persaingan. 1. Mendapat untung melebihi normal atau normal. 2. Rugi tetapi masih dapat membayar kembali sebagai biaya tetap. 3. Mengalami kerugian sehingga biaya berubah pun tidak dapat ditutup. Dari 3 kemungkinan tersebut juga dapat berlaku dalam suatu perusahaan monopoli. Monopoli dan kurva penawaran dengan kurva sebagai berikut. Dijelaskan sebagai gambaran dapat diperhatikan kurva penawaran sebagai berikut. Misalnya, pada mulanya permintaan adalah DO kali DO, marginal revenue adalah MRO, sedangkan marginal cost adalah MC. Keuntungan maksimum akan dicapai bila perusahaan berproduksi sebanyak I. Pada tingkat produksi ini, harga mencapai PO. Misalkan, permintaan berubah menjadi D1 dan marginal revenue adalah MR1. Biaya produksi tidak berubah, berarti biaya marginal adalah tapi seperti yang ditentukan oleh MC. Dalam keadaan yang baru ini, untuk memaksimumkan keuntungan, perusahaan akan memproduksi sebanyak I, tetapi secara tingkat harga mencapai P1. Dengan demikian, didapati adanya 2 tingkat harga, PO dan P1, tetapi hanya satu jumlah produksi atau I. Keadaan ini menyebabkan kita tidak dapat mewujudkan kurva penawaran untuk perusahaan monopoli, tidak dapat sifat hubungan yang tepat antara harga dan jumlah yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Monopoli dan diskriminasi harga. Perusahaan monopoli memungkinkan menjual barang pada pasar dalam negeri dan luar negeri yang berbeda sifatnya. Untuk memaksimumkan keuntungan, perusahaan monopoli dapat menjalankan kebijakan diskriminasi harga. Penentuan harga di setiap pasar. Untuk menentukan harga di setiap pasar, kita perlu mengetahui biaya produksi yang dikeluarkan dan sifat permintaan setiap pasar, baik pasar dalam negeri maupun luar negeri. Coba perhatikan grafik pada gambar 12.6. Pasar dalam negeri, kurva permintaan dan hasil penjualan marginalnya ditunjukkan pada grafik 1. Sedangkan pasar luar negeri, kurva permintaan dan hasil penjualan marginalnya ditunjukkan pada grafik 2. Nah, gabungan permintaan kedua pasar tersebut ditunjukkan pada grafik 3, yaitu kurva D sama dengan AR sama dengan DD plus DW. Dan kurva MR merupakan gabungan hasil penjualan marginal apabila hasil penjualan di kedua pasar tersebut MR sama dengan MRD plus MRW. Perusahaan akan memaksimumkan keuntungan apabila MR sama dengan MC, dan kurva pada gambar 3 menunjukkan keadaan itu akan dicapai apabila perusahaan memproduksi sebanyak Q dan biaya marginal pada jumlah produksi adalah OM sama dengan hasil penjualan marginal di masing-masing pasar. Jadi syarat pemaksimuman keuntungan di pasar dalam negeri OM sama dengan MRD dan di pasar luar negeri OM sama dengan MRW. Karena biaya total rata-rata atau OC pada grafik 3, maka jumlah keuntungan yang diperoleh kedua pasar tersebut yaitu PD CAB di pasar dalam negeri dan PW CMN di pasar luar negeri. Syarat-syarat diskriminasi harga. 1. Barang tidak dapat dipindahkan dari satu pasar ke pasar lain. 2. Sifat barang atau jasa itu memungkinkan dilakukan diskriminasi harga. 3. Sifat permintaan dan elastisitas permintaan di masing-masing haruslah sangat berbeda. 4. Kebijakan diskriminasi harga tidak memerlukan biaya melebihi tambahan keuntungan yang diperoleh tersebut. 5. Produsen dapat mengeksploiter beberapa sikap tidak rasional konsumen.
Contoh-contoh kebijakan diskriminasi harga. 1. Kebijakan diskriminasi harga oleh perusahaan monopoli pemerintah. Misalnya PLN menggunakan tarif yang berbeda untuk listrik rumah tangga dan perusahaan. 2. Kebijakan diskriminasi harga oleh jasa profesional. Misalnya dokter, ahli hukum, guru privat biasanya mempunyai tarif fleksibel. 3. Kebijakan diskriminasi harga di pasar internasional, yaitu membedakan antara harga pasar dijual dalam negeri dan harga untuk penjualan ke luar negeri. Pengendalian harga dalam monopoli alamiah. Arti monopoli alamiah adalah perusahaan yang terus-menerus menikmati skala ekonomi hingga pada tingkat produksi yang sangat banyak jumlahnya. Berarti Aceh terus-menerus turun hingga ke tingkat produksi yang sangat tinggi. Monopoli alamiah dan pemaksimuman keuntungan serta campur tangan pemerintah. Apabila dalam kegiatan monopoli alamiah bertujuan memaksimalkan keuntungan, maka akan menimbulkan kerugian yang besar kepada masyarakat, mengingat barang atau jasa yang dihasilkan termasuk barang penting, sehingga perlu adanya campur tangan pemerintah untuk mengendalikan dan menetapkan harga. Coba perhatikan pada grafik 12.7. Apabila ingin memaksimumkan keuntungannya, maka harus mencapai tingkat produksi MC sampai dengan MR. Jika perusahaan sebanyak Q0 dan harga barang P0, sehingga jumlah keuntungan yang diperoleh adalah C0, P0, E0, dan A, yaitu keuntungan paling maksimum. Dengan demikian, jika pemerintah tidak mengatur monopoli, perusahaan monopoli hanya memproduksi sebanyak Q0, yang merupakan produksi paling rendah dibandingkan kapasitas optimal perusahaan monopoli sebanyak QX. Tindakan seperti itu sangat merugikan masyarakat karena jumlah yang dinikmati relatif sedikit dan harganya terlalu tinggi. Maka perlu adanya campur tangan pemerintah dengan menetapkan harga wajar sehingga meringankan beban para konsumen barang tersebut. Penilaian ke atas monopoli. 1. Efisiensi kegiatan monopoli. Perbandingan efisiensi pasar monopoli dan persaingan sempurna dapat melalui dua keadaan, yaitu 1. Apabila biaya produksi sama. Coba perhatikan dalam grafik 12.8. Dalam grafik 1, kurva penawaran persaingan sempurna ditunjukkan SS sama dengan jumlah MC karena gabungan kurva biaya marginal perusahaan. Namun jika perusahaan dalam persaingan sempurna bergabung menjadi satu perusahaan monopoli dan biaya produksi tidak berubah, maka kurva menjadi biaya marginal monopoli SS sama dengan jumlah MCM pada grafik 2, sehingga perusahaan monopoli akan memaksimumkan keuntungan saat jumlah produksi QM dan harga mencapai PM. Dengan demikian, pasar persaingan sempurna lebih efisien dalam menggunakan sumber daya dan jumlah produksi lebih tinggi, sedangkan harga dan biaya produksi per unit dalam pasar monopoli lebih tinggi. Penilaian ke atas monopoli. 1. Efisiensi kegiatan monopoli. Perbandingan efisiensi monopoli dan persaingan sempurna dapat melalui dua keadaan, yaitu 1. Apabila biaya produksi sama. Coba perhatikan dalam grafik 12.8. Dalam grafik 1, kurva penawaran persaingan sempurna ditunjukkan SS sama dengan jumlah MC karena gabungan kurva biaya marginal perusahaan. Namun jika perusahaan dalam persaingan sempurna bergabung menjadi satu perusahaan monopoli dan biaya produksi tidak berubah, maka kurva menjadi SS sama dengan jumlah MCM pada grafik 2, sehingga perusahaan menjadi monopoli akan memaksimumkan keuntungan saat jumlah produksi QM dan harga mencapai PM. Dengan demikian, pasar persaingan sempurna lebih efisien dalam menggunakan sumber daya dan jumlah produksi lebih tinggi, sedangkan harga dan biaya produksi per unit dalam pasar monopoli lebih tinggi. 2. Apabila biaya produksi berbeda. Coba perhatikan grafik pada gambar 12.9. Kurva DD menunjukkan permintaan di kedua pasar, sedangkan MC menunjukkan biaya marginal di kedua pasar. Apabila biaya produksi sama dengan MR menunjukkan hasil penjualan marginal. Apabila monopoli mengalami skala ekonomi sebagai akibat kemajuan teknologi dan inovasi, maka kurva biaya menjadi AC1 dan MC1, sehingga kurva LRAC dan LRMC. Dengan demikian, keuntungan maksimum akan dicapai apabila produksi sebanyak QN dan harga pasar mencapai PN, sehingga menunjukkan harga dalam pasar monopoli lebih rendah daripada pasar persaingan sempurna, namun jumlah produksinya lebih besar. 2. Perkembangan teknologi dan inovasi. Ada dua pandangan dalam hal ini. 1. Pandangan 1. Monopoli tidak merangsang inovasi. Golongan yang berpendapat monopoli tidak merangsang perkembangan teknologi dan inovasi dengan melandaskan kepada pandangan bahwa ketiadaan persaingan menimbulkan keengganan kepada monopoli untuk melakukan perubahan. Tanpa adanya persaingan monopoli, maka tidak akan kehilangan pasar dan tidak mengalami kerugian karena perusahaan lain tidak masuk dalam industri ini.
2. Pandangan 2. Monopoli merangsang inovasi. Golongan yang berpendapat monopoli mendorong perkembangan teknologi dan inovasi karena didasarkan pada dua alasan, yaitu 1. Perkembangan teknologi dan inovasi merupakan suatu upaya dalam mengurangi biaya per unit dan meninggikan keuntungan, sehingga bukan hanya menambah keuntungan, tapi juga kesejahteraan masyarakat. 2. Memiliki teknologi yang lebih baik, merupakan syarat penting untuk mempertahankan kekuasaan monopolinya karena hal tersebut menjadi sumber dari terwujudnya monopoli. 3. Monopoli dan kesejahteraan masyarakat. Monopoli dapat menimbulkan akibat buruk atas kesejahteraan masyarakat dan distribusi pendapatan yang tidak merata karena monopoli memperoleh keuntungan yang lebih dari normal dan hanya akan dinikmati perusahaan monopoli dan para pemegang sahamnya yang umumnya berpendapatan tinggi dan menengah. Sedangkan para pekerja yang relatif miskin tidak memperoleh apapun dari keuntungan tersebut. Adanya hak eksklusif juga masih memungkinkan hal tersebut terjadi, maka pemerintah memberikan hak monopoli untuk menetapkan harga penjualan barang sehingga kepentingan konsumen pun terlindungi. Ciri-ciri pasar persaingan monopolistis. Pasar persaingan monopolistis didefinisikan sebagai suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda corak. Cirinya, 1. Terdapat banyak penjual. Di dalamnya terdapat banyak penjual, namun tidak sebanyak di pasar persaingan sempurna. 2. Barangnya bersifat berbeda corak. Produksi berbeda coraknya dan secara fisik mudah dibedakan dengan perusahaan lain. 3. Perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan mempengaruhi harga. Produknya memiliki corak berbeda sehingga konsumen bersifat memilih barang dari suatu perusahaan tertentu. 4. Masuk ke dalam industri relatif mudah. Dalam memasuki industri ini relatif mudah, namun membutuhkan modal yang besar dan harus bisa membuat produk yang lebih menarik karena sudah ada banyak corak. 5. Persaingan promosi penjualan yang sangat aktif. Sifat produk yang berbeda dan menimbulkan daya tarik berbeda juga kepada pembeli, sehingga para pengusaha biasanya melakukan persaingan bukan harga. Selanjutnya, keseimbangan dalam pasar persaingan monopolistis. Pengaruh dari persaingan monopolistis terhadap corak permintaan, di mana kurva permintaan tidak bersifat elastis, atau elastisnya tidak sampai elastis sempurna, dan kurva penjualan marginal tidak berimpit dengan kurva permintaan. Maka pada hakikatnya kurva permintaan ke atas barang produksi perusahaan dalam persaingan monopolistis adalah bersifat menurun secara sedikit demi sedikit atau lebih mendatar dan bukan turun dengan curam. Kurva permintaan yang bersifat seperti ini berarti apabila perusahaan menaikkan harga maka jumlah barang yang dijual menjadi menurun, dan sebaliknya apabila perusahaan menurunkan harga maka jumlah barang yang dijual menjadi bertambah. 1. Keseimbangan jangka pendek. Keseimbangan jangka pendek perusahaan dapat tercapai laba maksimum bila MR atau pendapatan marginal sama dengan MC, biaya marginal. Bisa diperhatikan kurva di bawah ini. Kurva berikut menjelaskan dua keadaan perusahaan monopolistis. Gambar I1 adalah keadaan di mana perusahaan memperoleh keuntungan. Keuntungan maksimum akan diperoleh apabila perusahaan memproduksi di mana keadaan MC, biaya marginal sama dengan MR, pendapatan marginal tercapai. Maka keuntungan maksimum tercapai bila jumlah produksi adalah Q, tingkat harga adalah P, dan segitiga PABC menunjukkan jumlah keuntungan maksimum. Gambar I2 adalah keadaan di mana perusahaan mengalami kerugian. Kerugian dapat diminimumkan apabila keadaan MC, biaya marginal, sama dengan MR, pendapatan marginal, tercapai. Ini berarti perusahaan harus mencapai tingkat produksi sebanyak Q dan harga mencapai P. Besarnya kerugian digambarkan oleh kotak PABC. 2. Keseimbangan jangka panjang. Dalam keseimbangan jangka panjang, semakin banyaknya perusahaan yang masuk ke dalam pasar, maka perusahaan hanya akan memperoleh keuntungan normal. Bila perusahaan memperoleh laba di atas keuntungan normal, dalam jangka panjang menyebabkan kurva permintaan akan semakin turun ke bawah. Keuntungan maksimum MR atau pendapatan marginal sama dengan MC, biaya marginal, yakni pada saat tingkat harga P1 dan kuantitas Q, sedangkan laba adalah 0 di mana harga sama dengan biaya rata-rata.
Selanjutnya, penilaian ke atas persaingan monopolistis. 1. Efisiensi dalam menggunakan sumber daya. Untuk menilai efisiensi pasar persaingan monopolistis di dalam mengalokasikan sumber daya, akan dibuat suatu perbandingan dengan efisiensi perusahaan dalam pasar persaingan sempurna. Perbandingan tersebut ditunjukkan pada gambar 13.3 yang menunjukkan keseimbangan suatu perusahaan dalam pasar persaingan sempurna, grafik I1, dan pasar persaingan monopolistis, grafik I2. Dalam membuat perbandingan tersebut, biaya produksi perusahaan persaingan sempurna dan perusahaan monopolistis adalah bersamaan. Keadaan dalam gambar 13.3 I1 menunjukkan bahwa 1. Biaya produksi per unit adalah pada tingkat yang paling minimum. Biaya per unit adalah PS. 2. Harga yang berlaku di pasar adalah PS. 3. Jumlah barang yang diproduksikan adalah QS. Sedangkan keadaan dalam gambar 13.3 I2 menunjukkan bahwa 1. Biaya produksi per unit perusahaan monopolistis adalah lebih tinggi dari biaya produksi per unit yang paling minimum. Biaya per unit adalah PM. 2. Harga yang berlaku di pasar adalah PM. 3. Jumlah barang yang diproduksi adalah QM. Dari perbandingan di atas, dapat disimpulkan bahwa walaupun perusahaan sempurna dan perusahaan monopolistis sama-sama mendapat keuntungan normal, tetapi dalam perusahaan monopolistis, biaya produksi per unit lebih tinggi, harga barang lebih tinggi, dan jumlah produksi lebih rendah, sehingga menyebabkan kapasitas memproduksi yang digunakan adalah di bawah tingkat optimal. Yang kedua, efisiensi dan diferensiasi produksi. Barang yang dihasilkan oleh perusahaan persaingan monopolistis bersifat berbeda corak. Perbedaan tersebut menyebabkan para konsumen memiliki pilihan akan keputusan pembelian barang tersebut. Pilihan yang lebih baik dapat dipandang sebagai kompensasi kepada penggunaan sumber-sumber daya yang kurang efisien. Yang ketiga, perkembangan teknologi dan inovasi. Pasar persaingan monopolistis memberikan dorongan yang sangat terbatas untuk melakukan perkembangan teknologi, karena dalam jangka panjang perusahaan hanya memperoleh keuntungan normal. Keuntungan melebihi normal yang diperoleh akan mendorong perusahaan lain untuk masuk ke dalam industri, dan akan terus berlangsung sehingga keuntungan melebihi normal tidak ada lagi. Artinya, keuntungan yang diperoleh dari perkembangan teknologi dan inovasi tidak dapat dinikmati. Yang keempat, distribusi pendapatan. Persaingan monopolistis menyebabkan corak distribusi pendapatan yang sama sifatnya, seperti biasa, yaitu distribusi pendapatan adalah seimbang. Karena tidak terdapat keuntungan yang berlebihan dalam jangka panjang, maka pengusaha dan pemilik modal tidak memperoleh pendapatan yang berlebih-lebihan. Keuntungan normal yang diperoleh akan dibagikan kepada jumlah pemilik modal dan pengusaha yang banyak jumlahnya. Materi selanjutnya yaitu persaingan bukan harga, yang artinya usaha-usaha di luar perubahan harga yang dilakukan oleh perusahaan untuk menarik lebih banyak pembeli ke atas barang yang diproduksikannya. Persaingan bukan harga bertujuan untuk memindahkan kurva permintaan ke kanan. Perpindahan itu berarti pada setiap tingkat pendapatan dan kesempatan kerja, jumlah barang yang diminta menjadi bertambah banyak. Persaingan bukan harga dibedakan menjadi dua. 1. Diferensiasi produksi. Diferensiasi produksi memungkinkan seseorang produsen dalam pasar monopolistis untuk tetap menjual produksinya, tetapi jumlahnya semakin sedikit apabila ia menaikkan harga. Namun sebaliknya, produsen dapat menarik sebagian dari langganan perusahaan lain ketika perusahaan tersebut mengambil kebijakan untuk menurunkan harga barang yang hendak dijual. Yang kedua, promosi penjualan melalui iklan. Tujuannya yaitu 1. Untuk memberikan informasi mengenai produk. 2. Menekankan kualitas suatu produk secara persuasif. 3. Memelihara hubungan baik dengan konsumen. Materi selanjutnya yaitu kebaikan dan keburukan pengiklanan. 1. Iklan dan biaya produksi. Apabila permintaan bertambah elastis, besar kemungkinan biaya produksi per unit akan menjadi lebih rendah, tetapi kemungkinan ini
tidak banyak berlaku. Dan ini berarti pada umumnya iklan akan menimbulkan kenaikan biaya produksi. Perhatikan gambar 13.4 berikut. Perbedaan pendapat mengenai pengaruh iklan kepada biaya produksi dan harga. Biaya rata-rata jangka panjang dari satu perusahaan monopolistis sebelum melakukan kegiatan adalah AC. Permintaan ke atas barang yang diproduksi oleh perusahaan itu adalah D1. Maka keseimbangan jangka panjang perusahaan monopolistis dicapai titik A1 dengan harga pasar mencapai P1 dan jumlah barang yang akan diproduksi adalah Q1. Apabila perusahaan melakukan pengiklanan, biaya produksi akan menjadi lebih tinggi seperti yang diperlihatkan kurva biaya rata-rata dari AC menjadi AC1. Pada waktu yang sama, usaha mempromosikan penjualan melalui iklan menyebabkan permintaan ke atas produksi perusahaan bertambah dari D1 ke D2. Keseimbangan jangka panjang ditunjukkan oleh titik B. Hal ini berarti iklan menyebabkan jumlah barang yang dijual bertambah dari Q1 ke Q2. Akan tetapi, harga naik dari P1 menjadi P2. 2. Kelebihan iklan. 1. Pengiklanan membantu konsumen untuk membuat keputusan yang lebih baik di dalam menentukan jenis-jenis barang yang akan dibelinya. 2. Iklan akan menggalakkan kegiatan memperbaiki mutu suatu barang. 3. Iklan membantu membiayai perusahaan komunikasi massa, seperti radio, televisi, surat kabar, dan majalah. 4. Iklan menaikkan kesempatan kerja. Yang ketiga, kelemahan iklan. 1. Promosi secara iklan adalah suatu penghambatan. 2. Iklan tidak selalu memberikan informasi yang betul. 3. Iklan bukan suatu cara yang efektif untuk menambah jumlah pekerjaan dalam perekonomian. 4. Iklan dapat menjadi penghambat terhadap perusahaan baru untuk masuk ke dalam industri. Pengertian oligopoli. Oligopoli merupakan pasar barang yang terdiri hanya dari beberapa perusahaan yang mempunyai ukuran dan modal yang relatif besar. Barang yang dihasilkan berbeda corak seperti produsen mobil atau barang seperti perusahaan perminyakan. Mengenai bentuk-bentuk pasar oligopoli dibagi menjadi dua, yaitu pasar oligopoli adalah pasar yang terdiri dari hanya beberapa produsen saja, sedangkan pasar duopoli adalah pasar oligopoli yang terdiri dari dua perusahaan saja. Ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama, menghasilkan barang standar maupun barang berbeda corak. Contohnya seperti industri mobil dan truk, industri rokok, dan industri sabun cuci muka dan sabun mandi. Yang kedua, kekuasaan menentukan harga ada kalanya lemah dan ada kalanya sangat tangguh. Dari dua kemungkinan ini, yang mana yang akan wujud tergantung kepada bentuk kerjasama di antara perusahaan-perusahaan dalam pasar oligopoli. Tanpa ada kerjasama, kekuasaan menentukan harga menjadi lebih terbatas. Yang ketiga, pada umumnya, perusahaan oligopoli perlu melakukan promosi secara iklan. Tujuannya yaitu untuk menarik pembeli baru dan mempertahankan pembeli lama. Yang selanjutnya, penentuan harga dan produksi tanpa kesepakatan. Setiap tindakan yang dilakukan suatu perusahaan akan menimbulkan implikasi yang nyata kepada perusahaan-perusahaan lainnya. Apabila implikasi tersebut merugikan perusahaan-perusahaan lainnya, maka mereka akan melakukan tindak balasan. Penentuan harga dan produksi tanpa kesepakatan dibagi menjadi 3. Yang pertama, ciri berkaitan di antara perusahaan-perusahaan. Di dalam pasar oligopoli, penurunan harga dari suatu perusahaan berkecenderungan akan menyebabkan perusahaan-perusahaan lainnya juga akan melakukan penurunan harga agar mereka tidak kehilangan langganan. Akibat perusahaan yang menaikkan harga akan kehilangan langganan, sedangkan perusahaan lain yang tidak menaikkan harga bertambah banyak langganannya. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk perusahaan lain tersebut mengubah tingkat harganya. Yang kedua, kurva permintaan terpatah. Kurva permintaan terpatah yaitu reaksi perusahaan-perusahaan lain apabila suatu perusahaan oligopoli merubah harga barangnya. Dapat diterangkan bentuk kurva permintaan dari suatu perusahaan oligopoli
apabila dimisalkan perusahaan-perusahaan tidak melakukan kesepakatan. Kurva permintaan terpatah dibagi menjadi 4, yaitu keseimbangan asal, efek penurunan harga, efek peningkatan harga, dan kurva permintaan terpatah. Yang ketiga, pemaksimuman keuntungan perusahaan. Dalam pasar oligopoli, di mana perusahaan tidak melakukan kesepakatan di antara mereka, tingkat harga adalah bersifat rigid, yaitu bersifat sukar mengalami perubahan. Ia cenderung untuk tetap berada pada tingkat harga yang ditetapkan pada permulaannya. Yang selanjutnya, bentuk-bentuk hambatan kemasukan oligopoli. Faktor-faktor penting yang menyebabkan kesukaran memasuki pasar oligopoli adalah: yang pertama, skala ekonomi, yang kedua, perbedaan biaya produksi, yang ketiga, keistimewaan hasil produksi. Yang pertama, skala ekonomi. Apabila suatu perusahaan oligopolis dapat menikmati skala ekonomi sehingga ke tingkat produksi yang sangat besar, ini berarti semakin banyak produksinya, semakin rendah biaya produksi per unit. Maka, semakin besar jumlah penjualan perusahaan tersebut, semakin efisien kegiatan memproduksinya. Ini akan menyukarkan kemasukan perusahaan baru, karena pada mulanya, luar pasaran barangnya hanyalah sebagian kecil dari perusahaan yang telah ada, dan oleh karena itu, biaya produksi per unit adalah lebih tinggi daripada dalam perusahaan yang lama. Yang kedua, biaya produksi yang berbeda. Yang dimaksud adalah biaya produksi per unit yang berbeda sebagai akibat dari tingkat atau jumlah produksi yang berbeda. Oleh karenanya, perusahaan baru tidak dapat menjual barangnya semurah seperti perusahaan lama. Keadaan ini menghambat kemasukan perusahaan baru. Yang ketiga, keistimewaan hasil produksi. Keistimewaan yang dimiliki oleh barang yang diproduksi oleh perusahaan lama merupakan sumber lain yang dapat menghambat kemasukan perusahaan baru. Keistimewaan ini dapat dibedakan dalam beberapa bentuk. Dengan begitu, perusahaan baru akan sukar memasuki pasar oligopoli. Yang selanjutnya, penilaian ke atas pasar oligopoli. Di dalam menilai kebaikan pasar oligopoli, 3 aspek dari kegiatan perusahaan-perusahaan dalam pasar oligopoli akan diperhatikan, yaitu yang pertama, efisiensinya dalam menggunakan sumber-sumber daya. Yang kedua, kegiatan mereka dalam mengembangkan teknologi dan inovasi. Yang ketiga, tingkat keuntungan yang mereka peroleh. Yang pertama, efisiensi dalam menggunakan sumber-sumber daya. Pada umumnya, keadaan ini tidak dicapai oleh perusahaan dalam oligopoli. Maka dipandang dari syarat efisiensi ini, perusahaan dalam oligopoli tidaklah menggunakan sumber-sumber daya secara efisien. Tetapi dipandang dari sudut skala ekonomi yang memungkinkan diperoleh, terdapat kemungkinan bahwa perusahaan dalam oligopoli akan memproduksi barang dengan biaya yang lebih rendah dari perusahaan dalam persaingan sempurna. Yang kedua, perkembangan teknologi dan inovasi. Terdapat cukup alasan untuk berkeyakinan bahwa pasar oligopoli merupakan struktur pasar yang paling memberikan dorongan untuk mengembangkan teknologi dan melakukan inovasi. 2 alasan penting dapat digunakan untuk menyokong pandangan ini, yaitu yang pertama, adanya untung yang lebih dari normal, dan yang kedua, menekankan kepada persaingan harga akan menimbulkan efek yang kurang menguntungkan kedudukan perusahaan di dalam industri. Seperti dalam pasar monopoli, di dalam pasar oligopoli, perusahaan akan mendapatkan untung lebih normal. Oleh karena itu, usaha untuk menarik lebih banyak langganan dijalankan secara persaingan, bukan harga. Untuk mencapai tujuan ini, perusahaan harus tetap berusaha mengembangkan teknologi kegiatannya dan membuat inovasi yang diperlukan. Yang ketiga, keuntungan perusahaan. Walaupun dalam pasar oligopoli terdapat persaingan, keadaan persaingan tersebut tidaklah seluas seperti di pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan monopolitis. Persaingan terutama datang dari perusahaan-perusahaan yang sudah ada di dalam industri tersebut. Dengan adanya kemungkinan persepakatan,
persaingan masih dapat dikurangi lebih lanjut. Persaingan yang dibatasi ini memungkinkan perusahaan mendapatkan keuntungan yang melebihi normal. Demikian beberapa materi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan bagi Ibu dan teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.